dalam acara Binus. Jadi ya sekarang untuk memulai semuanya, gue akan memberikan sedikit introduksi ke tiap speaker kita. Jadi kalian tahu lah konteks dari orang-orang ini apa ya. Jadi yang dari pertama, Christine Liwang. Gue mau baca puisi aja. Christine Liwang adalah seorang marketing analis sebuah perusahaan pembuat silikon yang paling maju di dunia. Namanya Wacker Chemi. Jabatannya di perusahaan tersebut memerlukan hasrat dan perencanaan sejak dini. Walaupun minatnya ada di bidang biomedical science, Christine memiliki ketertarikan di dunia bisnis. Dan ia mendalami kedua bidang tersebut. Ia menuntut ilmu di bidang biomedical sciences dan pada akhirnya mendapatkan gelar Bachelor of Science with Honors. Selain itu juga, ia magang dan ambil kerja paruh waktu di banyak tempat supaya ia dapat mengasah kemampuan bisnisnya. Sesuatu yang tidak diajarkan pada saat dia kuliah. Alhasil, lulusan muda ini ditawarkan posisi untuk melakukan market research dan analisa di berbagai market di Asia Tenggara. Jadi selama di NUS, Christine pernah menjadi Music Director Nuansa 2011, Music Advisor Nuansa 2013 juga. Dia juga menjabat sebagai Program Head dari Commity. Kita tepuk tangan dong buat. Yang untuk berikutnya, ini belum lulus nih, nggak lulus-lulus. Oke, jadi Norman Julius Wanto mengakui dirinya sebagai seorang productivity geek yang senantiasa mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kegiatan-kegiatan yang dia dalami. Kesibukannya sebagai pelajar asing di Wachok Institution tidak menghambat Norman untuk merintis karir di usianya yang belia. Masih seorang pelajar di NUS, ia saat ini memimpin 40 pegawai di 3 perusahaan yang ia rintis sendiri, yang secara kolektif menghasilkan lebih dari 10.000 Singapura dolar per bulan. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pelajar dan wira swastawan, Norman masih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di Kentridge Hall tahun 2012 sampai 2013 dan College of Alice and Peter tahun 2013 sampai 2015, yaitu sebagai beatboxer. Dia juga suka bersepeda, dia juga suka membaca buku, dan ini hanya beberapa contoh kegiatan-kegiatan lain yang Norman lakukan secara rutin di tengah kesibukannya. Tentunya kalian sudah tidak sabar ingin mendengar tips dari Norman kan? Jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Bapak Norman yang satu. Untuk yang ketiga, paling tua dari semuanya ya. Bapak Maulana Bakhtiar. Jadi Maulana lulus dari NUS tahun 2009 dengan gelar sarjana jurusan Life Science. Setelah itu dia ambil gelar PhD dalam bidang Bioinformatics dan akhirnya lulus pada tahun 2014. Terdorong keinginan yang kuat untuk membawa perubahan dan berkontribusi untuk Indonesia, dia dan rekan-rekannya mendirikan Global Indonesian Voices, GIV, yang artikel di internet. Dan kini media online tersebut telah berubah menjadi media independen yang dirancang untuk menyoroti, menganalisa, mengajukan pertanyaan dan memicu debat mengenai berbagai persoalan yang menyangkut jutaan rakyat Indonesia. Jadi selama di NUS, Maulana pernah menjabat sebagai Presiden Binus tahun 2007-2008. Lalu selama masa jabatannya, ia berperan dalam mendirikan Angklung Ensemble. Jadi Angklung Bapak Maulana yang membuat. Lalu juga merubah format MKP, yang dulu sebenarnya MKP hanya mengumpulkan donasi ya, kalau nggak salah, terus kasih ke ini kan organisasi dulu. Dia merubah menjadi involvement kita sendiri dalam ke desa-desa tersebut. Kemudian dia juga yang mengadakan pentas budaya When I Was in Indonesia yang ternyata menjadi cikal bakal nuansa kita sekarang. Jadi berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Maulana. Yang keempat kita ada Bapak, oke ini dia, Dulfinch Anderson. Jadi Dulfinch adalah alumni NUS jurusan Teknik Mesin. Wah, gue banget. Lulusan tahun 2013. Dia mengambil spesialisasi dalam Offshore Oil and Gas Technology dan terlibat dalam program DCP. Gue lagi. Design Science Program. Wah, kayaknya karirnya sama ya. Harapannya. Setelah lulus dari NUS, Dulfinch meniti karirnya dengan Shell yang merupakan salah satu investor asing terbesar di Singapura. Karirnya ini dimulai sejak dia masih belajar sebagai mahasiswa di NUS. Dia mengambil sebuah assessed internship selama summer break dengan Shell yang memungkinkan dia untuk bergabung dalam Shell Graduate Program hingga hari ini. Walaupun lazimnya lulusan teknik, engineering graduate, langsung terjun ke dalam karir profesional yang technical based, Bang Dul ini dengan sapaannya lebih memilih untuk meniti karir di bidang supply chain
yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan di bidang bisnis, manajemen, sekaligus teknik engineering. Selama di NUS, Bang Dul menjabat sebagai Vice President Pinus pada tahun 2010. Dia juga merupakan pioneer, orang pertama yang mengorganisir dan mendirikan External Affairs Division di Nuansa. Jadi dulu tuh Nuansa nggak ada EA, ya maksudnya nggak ada official term lah. Jadi dengan ini Nuansa bisa berhubungan dengan banyak companies, dengan banyak private organization buat funding. Semua yang mulai adalah Bang Dul. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Dul. Dan yang terakhir, Bapak Indra Budiharto. Jadi Indra Budiharto atau akrab dipanggil Indra, lulus dari NUS Business School pada tahun 2013. Selepas lulus, Indra bekerja di industri finansial yang terkenal kompetitif. Sekarang Bang Indra bekerja di Cognita, salah satu perusahaan investasi bergerak di bidang edukasi. Selama di NUS, Bang Indra menyelesaikan internships di berbagai bidang seperti akuntansi, international banking, and investment banking. Meskipun jadwal padatnya, Indra selalu aktif dan menyempatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan non-akademis seperti Genus dan Nuansa. Maincast waktu itu ya, 2012. Ya. Dan sembari mempertahankan prestasi akademik yang memuaskan, ya harusnya semua orang tahu sih. Menurut Bang Indra, menjadi book smart itu tidak cukup untuk menjadi sukses di industri yang bekerja. Sehingga Bang Indra selalu mengasah kedua technical skill dan juga soft skills ya. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk Bang Indra dan semuanya. Oke, sekarang saatnya kita memberikan pertanyaan kepada Ibu Kristi. Jadi ini bakal ngobrol, kalian nyaut-nyaut aja. Ini kita kasih kayak slow aja. Oke, kan sesuai deskripsinya Kak Iwang ini lulusan dari Biomedical Science ya? Oke, Biomedical Science. Terus sekarang kerja di Wacker Chemie. Wacker Chemie itu adalah Silicon Manufacturing Company. Sebagai market analis. Nah, market analis dan biomedical science. Kok bisa? Ini first job kan by the way? Ya, ini first job. Ini dapat just nice begitu lulus. So, okay. Ya. Jadi emang interested di bisnis atau? Iya sih, dari dulu emang kayak penasaran gitu kan, kayak how to apply this science knowledge, because I don't want to limit myself, like science itu selamanya harus di lab 3x4 ruangan, that's all. Dan I want to think beyond that. So gimana caranya mau bawa itu ke bisnis, and I want to combine it. I love science, but I love business as well. So I want to blend it together. Jadi ternyata ini di perusahaan ini salah satu jawabannya lah. Dia membutuhkan seorang dengan harus analytical, harus ngerti soal, because it's a chemical company actually. It's a chemical company, and I'm in charge in consumer care. Jadi silikonnya itu bisa dipakai buat shampoo, sabun, which I need to understand all about the skin, all about the bio thing inside the body, dan how silikon itu bisa dipakai. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kayak silikon, kayak buat kurian untuk badan itu semua udah dipelajari pas kuliah? Here and there bisa di pick up, dan itu actually yang di-appreciate dari waktu interview kerja kayak gitu. Jadi kayak dia mau tahu gimana sih caranya seorang tuh bisa transfer knowledge, nggak langsung directly. Nah kayak gitu, interesting kan? Jadi maksudnya transfer knowledge itu maksudnya use the knowledge yang kita use the knowledge, pick it up here and there, and how to link it to the job. Terus kira-kira berapa persen dari yang udah dipelajarin akhirnya dipakai lah di Wacker Chemie? I have to say lumayan banyak sih, apalagi yang soft skills paling penting. Jadi nggak cuma sekedar biological knowledge sendiri, tapi soft skillnya diasah, kayak gimana caranya kalau lihat data tuh apa sih yang dilihat, gimana caranya proses datanya. Berarti hal-hal gini dipelajari pas sudah kerja atau emang ada pengalaman dari magang sebelumnya? Oh iya, actually iya sih. I did pick up from part times dari internship, dan itu benar very very useful, dan itulah jadi bridge-nya gitu between my education background sama kerjaannya sekarang. Interesting ya. Terus kayak kan ini Wacker Chemie kan yang first job lah. Iya. Kayak first job. Terus pas waktu itu kira-kira apply ke banyak companies, kayak apply ke resume. Iya. Terus kayaknya ini interview ke berapa pas yang Wacker Chemie? Ini lupa beberapa sih, actually udah dapat beberapa offer sebelumnya, mulai dari research sampai yang business side. Cuma I believe ini yang paling cocok lah,
karena bisa nge-blend together. Jadi waktu itu dapat banyak offer terus pilih satu. Iya, itu benar based on intimacy. Ya. Terus dari pengalaman dapat offer, dapat gini, kira-kira apa sih yang dicari company ini kayak dalam diri seorang Christy? Iya, actually. Selain dari wajahnya ya. Ada skill-skill apa lagi? Apa cewek ya? Actually, just to encourage, especially students kan, most of you di sini kan students. Actually, being an NUS graduate itu udah one plus point, and you have to be confident about that. Jadi jangan sampai mikirnya, aduh gue di NUS, cuma gue tuh di NUS murid yang biasa-biasa aja. I have to say, gue juga biasa-biasa aja dari segi akademik gitu kan. But this kayak inner confidence itu lo harus build dari awal gitu, kayak oh actually gue sebagai lulusan NUS gue tuh udah ada plus point dibandingin yang lain. So dari situ lo ya kayak okay, I bilang I have something, I have values dari yang gue belajar di NUS. Masuk NUS aja tuh gak gampang. You are the chosen people, so be confident about it and just speak out, jadi gitu. Speak out of confidence itu benar plus point dibanding banyak orang. Emang bener sih. Kayak kita NUS berapa persen sih dari seluruh Singapura? Dan orang Indo berapa persen dari Indonesia masuk NUS? 0,0 berapa? Yang kita perlu hanya confidence. Percaya dia. Kalau kita the chosen people. Betul sih, ini komennya coba tanya ya. Di sini ya, di ruangan ini siapa yang dulu pernah jadi ranking 1 di sekolah? Itu juga poin yang gua rasakan gitu. Begitu datang ke NUS, wah matanya terbuka. Orang-orangnya pintar-pintar semua gitu. Jadi kalau misalnya lu tuh ranking 10 dari 20 di antara orang pintar, lu masih pintar juga gitu. Jadi saking jagonya orang NUS itu, gua aja nggak berani hire orang NUS sama sekali. Soalnya kepintaran semua. Dari CEO. Wah, lu berarti jangan hire gue dong. Takutnya ntar kayak lu kok gampang banget kerjanya. Nah, ngomong-ngomong kita udah ke Norman nih. Ini yang kita tahu semua lah ya. Yang tadi udah gue bilang ini tiga bisnis ya sebenarnya. Iya, tiga bisnis. Tiga bisnis. Terus kayak ini 3 major dan ada minor atau? Jadi gua dulu 3 tahun yang lalu gue bikin T-Inkers ya, kayak pabrik baju lah di Jakarta. Nah itu yang paling simple 3 tahun yang lalu. Terus kita udah grow lumayan, ada 30-an orang. You know, we generate about $800,000 revenues roughly. Jadi sebulan ini? Enggak, setahun. Terus habis itu baru decide kayak okay, time to move on gitu. Soalnya I realize bahwa gue itu bukan a business, I'm not a CEO. I am an entrepreneur gitu. Kayak gue, I lose the drive gitu. Kayak udah jalan company-nya tapi kayak males gitu loh. Gue aja company belum jalan gue udah males. Nah, kalau itu beda lagi. Kalau misalnya company belum jalan udah males tuh beda lagi. Nah, kalau ngomong-ngomong gitu, gimana lu bisa mulai company-nya? Jadi bisnis ya, itu di Singapura itu so mystical, kayak bisnis. Padahal itu truthfully speaking, it is so simple. Itu jauh lebih simple daripada misalnya gue sama Joshua ya, kita chemical engineering ya. Kayak disebanding sama thermodynamics, bisnis tuh kayak aduh so much easier. What you do is you buy, you sell. You buy, you process, you sell. Udah itu doang. Terus kayak orang tuh punya pikiran bahwa bisnis tuh harus baru. Harus kayak, wah I need to make something new, I need to make something groundbreaking. Yeah, you can. Doing that you can earn billions. Tapi no, buat awal gue cuma mau earn kayak enough for me, 10.000 per bulan for me is good enough gitu kan. Later gue mungkin bisa, I can grow into something bigger, millions, billions. Tapi you know, kayak people like to think itu kayak business is something that is so difficult. Maybe dari darah gue ya, gue Medan ya. Jadi kayak dari family gue itu kayak they expect me to do business gitu. Kayak everybody itu do business. Jadi mungkin from the way I'm raised up itu kayak business is ya udah. Jadi when I come to Singapore, gue bilang sama orang Singapura I start a business, mereka wah. Padahal kayak biasa banget. What you need to do, you register online to Accra, BizFile, register a company, cost $300 and that's it. And your company is done. That's it.
Lu perlu director, oke. Nah sekarang lu udah punya legal entity, ya udah, tinggal bikin bank account. Nah, pas lu dulu mulai Thinkers dapet 300 buat register itu gimana? Ah itu bisa lah 300. Wah, banyak makan $5 gua udah. Oke, terus satu hal lagi ya tentang duit ya. Kita jadi orang tuh, kalau prinsip gue tuh kita jangan save money, but we grow money. Gitu, gue nggak pernah itu punya pikiran. Gue tuh kemana-mana ya. Kalau bisa gue naik taksi, kenapa? Save time. Time itu at least $25 per jam atau $30 per jam. Lu mau gue naik taksi gue naik public transport 1,5 jam itu sama dengan harganya $40, let's say. Nah jadi kita harus tahu bahwa our most important asset itu bukan duit, but our time and our brain. Nah itu gue juga Very true bro. very true kan. Jadi gimana caranya itu that limited time that you have itu gimana caranya lu bisa maximize. Makanya tadi lu ngomong ke productivity geek, right? I try as much as possible. Itu caranya gimana supaya I can do as much as possible in a shortest time possible. Jadi dulu pas gue mulai Thinkers, ya, itu gue bisa, I can like earn $20,000 myself and do everything myself. Tapi ya nggak usah sekolah lah, nggak usah sekolah lah. Bisnisnya udah stagnan lah gitu doang. Tapi enggak, my focus is in growing the business. Gitu. Jadi I need to hire people, I need to hire sales, managers, quality control, quality assurance, production, PPIC or kayak planning and stuff, inventory procurement, all those stuff lah. I mean, don't do it yourself, but how can you grow your value? Terus talking about this value thing, something very important yang I see a lot of people don't do is, for some reason itu orang tuh nggak baca buku. It just boggles my mind. Baca buku itu kayak a wealth of knowledge. The most important thing I do in my life right now is read books. Read books. Buku tentang entrepreneurship. Tentang ya psychology, business, economics. Terus kayak orang sering kayak Terus kayak kan company pertama lu Thinkers. Iya, Thinkers. Itu lu mulai pas lu year 2 ya? Year one. Idenya dari JC? Enggak, jadi tadi gue ngomong kan kita bikin bisnis itu kan nggak harus kompleks ya. Jadi gue tuh masuk ke year 1 tuh di KR, Cambridge Hall. Baru masuk, itu ada baju sekitar 6. Blog shirt, terus ada blog games, Pinus orientation di sana 2. Baru masuk tuh ada 6 baju, gue kayak hah? Gila, banyak banget. Terus pas-pasan gue ikut kayak komite namanya, kita bikin organisasi event. Terus pas-pasan perlu bikin 1.500 baju. Gue in charge gitu pas-pasan. Ya udah mereka bilang budgetnya berapa? Oke, $7, oke. Gue cari Singapura. Gila, ada yang $8, ada yang $6. Gue mikir, terus gue kayak just curious. Itu gue belum pernah. Terus gue kayak interested gitu. Kalau gue mau cari lebih murah, gue untung sendiri boleh nggak? Dia bilang boleh. Lu ntar bilang aja lu belinya $6 gitu. Terserah lu kan. Jadi akhirnya gue cari factory di Singapura, ada yang sampai murah banget, $6. Terus gue mikir, gimana kalau di Indo? Di Indo cuma $5, $4. Gue gila gitu. Terus pas-pasan gue punya 6 bulan buat bikin project ini. Jadi gue kontak di Indo. Gue cari 20 supplier di Indo. Tolong saya kirim sampel. Tapi semuanya yang datang itu like gitu lah. Jadi then I realize something lah. Di Indo buat SMEs, manajemennya something wrong lah. Jadi in the end I decided to start myself. Kayak just with this 1,500 piece of t-shirt ya, yang gue jual ke mereka, itu gue udah bisa earn $1.500 sampai $2.000 just like that. Jadi akhirnya gue realize gila banget ya ini marginnya. Ya udah akhirnya gue bikin lah. Ya udah. Jadi akhirnya gue kayak rent kayak factory gitu lah di Jakarta, beli mesin, hire orang gitu, udah selesai. Oh, berarti lu punya demand 1.500 dulu lah? The first captive market. Okay. Jadi kayak ya captive market gitu. Terus kayak people like to think in doing business itu you need to invest so much money. I started with $5,000, that's all. $5,000 untuk apa? Buat 1 operation manager di Indo, 1 tukang sablon. Udah, gua sama tuh 2 orang doang, yang lain ngapain? Outsource. Kita cari tukang jahit, tukang potong, udah beres. Iya, terus dari 5.000 1 order, udah dapet duit. Ya udah, hire orang baru. 1 order lagi dapat lagi. Ya udah, beli mesin, beli orang, bukan dia.
terus kayak terus buka office di Singapura, hire people in Singapore, udah selesai udah gitu doang. Tapi keren banget ya kita bisa lihat step by stepnya. It's not as hard as you think. Tapi pernah fail ya? Pernah. Jadi sebelum gua bisnis di Inkers ini tuh gua dulu pernah bikin 2 bisnis lah. Tapi dulu itu mungkin masih kecil ya, masih kayak umur 15 kayaknya. Itu gua jual sepatu. Like literally gue beli sepatu dari Cina, terus gue jual palsu sepatunya. Nah, tapi kita bilangnya original. Kenapa dimulai dengan kebohongan pasti gagal? Ini contohnya. Itu juga bukan bisnis gue, itu junior gue yang mulai dulu. Junior gue mulai, dan itu dia masih umur 14. Oh iya? Iya, junior gue yang mulai, terus my spark in business tuh mulai dari mana tuh juga dari orang itu. Gue itu Medan tapi Jakarta. Ini orang bener-bener lahir Medan, growing Medan. Jadi dia kayak slow enterprise, dia kayak jual sepatu yuk. Oke, boleh jual sepatu. Ya udah. Nah, karena yang udah nge-spark Norman buat si umur 14 tahun itu, jadi semoga yang kalian di sini di-spark karena melihat Norman berbicara. It's not that hard. Oke? Dan setelah kita udah ngelihat gimana asiknya bisnis ya kayak Norman ya, sekarang kita move on ke Abang Maul ini. Gue beneran tadi ngobrol-ngobrol kayak, wih, ternyata history Venus tuh mantep. Ada yang tahu Raline Shah di sini? Tahu nggak artis Raline Shah? Ketua MKP dari NUS. Dan ini udah mau jadian sama Abang Maul. Cuma Abang Maul bilang, gue mau fokus jadi presiden Venus, ditolak si Raline Shah. Wah, Ini ditayangin live ya? ntar Raline Shah nyanyi buat Sun ya. Kita undang. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Bercanda. Ya udah, jadi kayak dari Bang Maul waktu itu kayak kok bisa jadi presiden Venus tuh apa ininya dari pas lagi belajar. Jadi mau ngomongin Venus nih sekarang. Iya. Ntar gue. Sebenarnya agak nostalgia juga ya datang ke sini sekarang, terus bicara sama teman-teman di sini. Soalnya udah lama juga sebenarnya saya bisa berkesempatan untuk bicara di depan anak-anak pinter gini lah. Tadi aja yang ranking 1 banyak banget kan sebelumnya di sekolah. Awalnya di Venus itu sebenarnya by accident. Saya datang ke Singapura di NUS tahun 2005, itu sebelumnya nggak pernah ke Venus. Emang karena waktu itu basically Venus itu non-existent aja. Oke. Ya, non-existent. Jadi tapi apa yang terjadi waktu saya year 1 semester terakhir, ada senior saya yang banget butuh bantuan untuk ngebalikin taplak meja ke KBRI. Balikin taplak meja ke KBRI gitu, dan nggak tahu kenapa senior ini nelfon saya gitu. Akhirnya, loh, emang nggak ada yang lain balikin taplak? Ini gue lagi, waktu itu belum ada Facebook ya, Friendster. Ini lagi asik gitu di Friendster kan, tiba-tiba ada message. Oke, yaudah kalau gitu, secara dia juga ada PS3 waktu itu di kamarnya. Udah ada PS3? Ya, PS3 Berarti dia setelah itu. Dan kita suka main di sana, jadi supaya nggak di-spoilin dia, akhirnya saya bantulah dia untuk balikin taplak ini. Gitu. Jadi singkat kata, saya ikut balikin taplak dan saya sangat amazed ngelihat dia secara pribadi berhubungan dengan bapak-bapak KBRI itu. Gitu. Soalnya itu satu hal yang saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya. Kalau saya tuh bisa gitu loh. Kapan saya bisa berhubungan dengan orang-orang pejabat, ya. Wah, itu saya amazed banget dengan melihat dia seperti itu gitu. Soalnya saya sendiri juga awalnya pendiam dulu kan, antisosial. Basically lebih suka di kamar deh daripada ke KBRI. Ya dia lah ya sekarang. Jadi waktu itu baru masuk Venus year 2 ya setelah balikin taplak meja. Year 1 basically dia masuk Venus. Even kayak Cooling Night ada dulu, cuman gue nggak tarik food. Gue lebih tertarik waktu itu baru dapat laptop. Iya, kan ada laptop loan tuh, baru dapat lebih tertarik sama laptopnya daripada gue. Gue year 1 kayak Cooling Night. Year 2 dibawa ke KBRI, amazed sama dia, akhirnya Amazed with how you talk with. just amazed on how I see this guy talking and discussing with bapak ini tentang Socialize. Iya, socialize. I have to be like this one day. Oke. Ya, akhirnya ya udah saya